Nah, surah ini, teman-teman, termasuk surah yang sangat agung. Karena pahala membacanya saja, sekali kita membaca surah Az-Zalzalah, barusan kita baca sekali, itu sudah otomatis dapat pahala seperti membaca seperempat Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Teman-teman, kalau baca Quran itu nikmat sekali. Apalagi kita membacanya dengan hati. Jadi kita terasa diri kita ini seperti dicas, seperti kita ngisi pulsa. Terasa nikmat. Karenanya ya, sesibuk apapun di kantor atau sedang di masjid, jangan sampai kita tidak punya waktu sama sekali untuk membaca Quran. Jangan sampai. Pokoknya sempatkan buka sejenak, baca satu halaman udah cukup. Ya, apalagi di pagi hari kita baca, siang hari kita baca, sore hari kita baca, nggak terasa dikit-dikit tiba-tiba sudah satu juz selesai. Pokoknya jangan sampai terputus dari Quran. Jadi Quran ini adalah bekal kita, isi hati kita, isi jiwa kita. Nah, ini surah Az-Zalzalah, surah yang sebetulnya pendek tapi kandungannya sangat dalam. Jadi Az-Zalzalah itu aslinya gempa, zalzalah, goncangan yang keras, itu Az-Zalzalah. Jadi bumi ini nanti akan mengalami goncangan dan dia akan terbentur ke atas, terbentur ke bawah, saking dahsyatnya goncangan itu. Dan akan otomatis semua di alam semesta ini akan mengalami kehancuran. Jadi artinya gini, sudahlah, jangan sampai menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Karena kita pasti akan berpisah dengannya dan pasti Allah akan hancurkan. Ya, misalnya nih baru-baru ini kita mendengar di Jepang ada tsunami yang dan goncangan sampai 7,6 skala Richter yang itu sangat dahsyat sekali dan mengalami kehancuran di berbagai kota. Kota yang dirawat, kota yang dijaga itu hancur. Artinya apa? Artinya bahwa dunia ini bukan tujuan kita. Dunia ini tempat kita berteduh sementara saja. Jadi jangan sampai dibalik gitu. Akhirat yang menjadi tujuan kita diabaikan, dunia yang bukan tujuan malah dibesar-besarkan. Nah, jangan sampai begitu. Makanya Al-Quran banyak bercerita tentang hancurnya langit, hancurnya bumi, hancurnya alam semesta, matinya manusia. Manusia saja nih yang selama ini mungkin terlena dengan dunia, dia mati kok gitu. Orang yang sudah punya perusahaan besar, konglomerat yang hartanya masih banyak, satpamnya masih banyak, gedung-gedungnya masih ada, karyawannya masih ribuan, ya dia wafat, dia meninggal dunia. Padahal dia bisa punya segalanya untuk mempertahankan hidupnya. Artinya apa? Bahwa hidup ini bukan tujuan gitu. Dan hidup ini akan berakhir. Dan gak ada hubungannya dengan sehat atau tidak gitu.
Orang sehat mati duluan, orang sakit belum mati. Itu memang Allah yang menentukan itu. Orang punya harta banyak mati duluan, orang nggak punya uang masih hidup saja. Ya, sekalipun dia hidup di samping tong sampah menunggu orang melempar sampah, siapa tahu di situ ada rezeki, dia masih hidup aja itu. Orang yang punya uang banyak, malah meninggal duluan. Jadi nggak ada hubungannya dengan banyaknya harta, nggak ada hubungannya dengan sehat. Ya, waktunya mati ya mati gitu. Sebab yang menentukan kematian itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan banyaknya harta dan bukan jabatan pun juga bukan. Nah, tapi yang paling penting kita ingat, teman-teman, bahwa kita ini setelah mati akan dihisab oleh Allah gitu. Nah, itu bahwa mati bukan selesai. Jangan seperti pemikiran sebagian orang yang menyangka bahwa kalau dengan mati aku sudah selesai. Begitu dia terlilit hutang, dia dikejar-kejar oleh debt collector, bunuh diri. Disangkanya dengan bunuh diri sudah selesai. Belum. Ada siksa kubur, ada penghakiman di kuburan, ada penghakiman dalam akhirat. Itu pasti. Jadi jangan disangka dengan kematian selesai. Belum. Nah, orang kalau nggak yakin dengan itu, nanti disangkanya dunia ini ya boleh berbuat apa saja sesuka-suka nafsunya. Nah, setelah itu dia begitu meninggal disangkanya selesai. Belum. Nah, maka Allah ingatkan ini bahwa dalam surah Az-Zalzalah, teman-teman, nanti kita akan dihisab oleh Allah dan kita akan dibangkitkan lagi dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dan Allah sudah sangat rapi dengan saksi-saksi. Jadi nggak ada yang bisa disembunyi. Nah, itu kandungan surah Az-Zalzalah. Nah, surah ini, teman-teman, termasuk surah yang sangat agung. Karena pahala membacanya saja, sekali kita membaca surah Az-Zalzalah, barusan kita baca sekali, itu sudah otomatis dapat pahala seperti membaca seperempat Al-Quran. Jadi pahalanya itu. Jadi ini sangat agung sekali. Mengapa kok begitu? Supaya kita sering baca. Jadi kita di mobil sambil nyetir, kita mau tidur, atau kita sedang istirahat sebentar sejenak, baca surah ini, baca dengan tenang, baca dengan khusyuk, baca dengan perenungan. Ingat bahwa kita akan berakhir dan kita akan mengalami kehancuran semua ini. Langit akan dihancurkan, bumi akan dihancurkan. Terus sambil baca, air mata menetes. Masya Allah, itu luar biasa, teman-teman. Kalau sampai kita ke level meneteskan air mata saat membaca surah ini, itu air mata itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Karena ini bukan air mata biasa, bukan air mata yang menetes karena film drakor, bukan. Tapi dia menetes karena memang sentuhan Al-Quran yang sangat agung. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman, itu rahasia kalau kita membaca surah Al-Quran, membaca Al-Quran. Jangan bosan. Mari kita, teman-teman, melihat nih, ini surah-surah yang mewakili Quran. Masya Allah, apa isinya itu? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya. Nah, di sini ada, perhatikan lidah ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nih, terakhir tuh jadi seperti gelombang orang kalau menjelang mati, dia bergoncang, pas mati langsung lurus. Gitu. Artinya apa? Jadi cukup lama juga itu goncangan itu. Zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi berarti goncangan alam semesta ketika terjadi kiamat itu goncangan panjang, goncangan lama, bukan goncangan sementara, dan bukan goncangan lokal, ya seperti barusan hanya goncangan di Jepang. Enggak, goncangan kolosal, langsung semua langit bumi sudah mengalami keruntuhan total. Nah, itu hari kiamat namanya. Berarti apa yang dipertahankan, apa yang ditabung-tabung, apa yang disimpan-simpan selama ini, itu akan hilang seketika gitu. Kecuali sudah jadi amal soleh. Sudah amal soleh, sudah amalkan, baru sudah aman. Tapi kalau yang disimpan-simpan, yang dipertahankan, itu akan berakhir semua. Nah, ini Allah memastikan ini. Artinya supaya kita yakin nih. Dan ini pertanyaan, ini jawaban yang selama ini dipertanyakan oleh para filosof.
para filosof tuh mencari apa akhir hidup ini apa gitu. Tapi Quran sudah memberikan jawaban bahwa masa depan dunia ini akan berakhir. Kapan itu? Ketika dunia sudah digoncangkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lalu Allah memberitahukan bahwa ketika goncangan terjadi, nanti ini bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Akhrajat artinya mengeluarkan, al-ardu bumi, asqalaha, asqal dari kata sakil, semua yang memberatkannya. Apa saja? Pertama, berupa mayat. Semua mayat-mayat yang di dalam perut bumi akan Allah keluarkan ke permukaan, karena sudah waktunya hidup lagi. Yang kedua, kata Nabi ini, taqiul ardu aflada kabidiha amsalul ustuwan minadz-dzahabi wal fiddah. Nanti bumi akan mengeluarkan isi perutnya berupa emas sebesar ustuan. Nah, teman-teman, ini di sini ada tiang nih, tiang besar banget. Nah, di Masjid Istiqlal juga ada tiang. Tiang-tiang besar ini namanya ustuan. Jadi nanti ini emas akan keluar dari perut bumi sebesar tiang-tiang begini nih. Ustuan. Dia akan termontahkan dan berserakan gitu. Kata Nabi, faja as-sarik. Ada orang yang dulunya mencuri, dipotong tangannya. Dia melihat emas begitu banyak, lalu dia berteriak, alihadza quti'at yadi, hanya karena emas ini tanganku dipotong. Nah, ini berarti bahwa pada zaman akhir itu hukum benar-benar ditegakkan dan masih terlaksana hukum potong tangan untuk pencuri. Jadi ini sudah zaman akhir tuh. Jadi dia mengatakan fi hadza quti'at yadi, hanya karena emas ini aku mencuri, aku potong tangan. Fi hadza qata'tu rahimi, hanya karena emas ini aku berebut sesama keluargaku warisan, aku membunuh saudaraku, hanya karena itu. Jadi banyak penyesalan ketika itu, karena emas berserakan dan gak ada harganya. Nah, itu teman-teman. Jadi dunia ini semakin banyak berserakan, semakin gak ada harganya. Nah gitu. Makanya jangan jadikan tujuan dunia ini. Dunia ini bukan tempat kita selamanya. Ini makna ayat wa akhrajatil ardu asqalaha. Lalu apa kata Allah? Begitu melihat itu semua, manusia semuanya kaget. Wa qala al-insan ma laha. Manusia berkata, ada apa ini? Ma laha. Peristiwa apa ini? Kenapa kok terjadi ini? Kenapa kok rumahku dihancurkan? Aku sudah pertahankan, aku jaga. Kenapa kok emas berserakan seperti ini? Malah ada apa ini? Nah, semua masih gak ngerti. Masih tidak mengerti. Ada apa? Kenapa kok peristiwa yang terjadi? Maka setelah itu tiba-tiba manusia dipindahkan dari dunia ke alam akhirat. Dan tiba-tiba dia di depan Allah dan Allah sidang masing-masing. Jadi proses perpindahan dari bumi ke alam akhirat, dunia ke alam akhirat itu proses cepat sekali. Langsung kata Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi pada hari itu manusia tiba-tiba disidang di depan Allah dan Allah hadirkan saksi-saksi. Di antara saksinya adalah bumi. Allah tanya ke bumi, wahai bumi, apa yang diperbuat fulan selama hidup di atas kamu? Ini kata Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi melaporkan, ya Allah, fa'ala fulan yauma kadza wa kadza fi saati kadza wa kadza ala dhahri. Ya Allah, ini si fulan. Ini dalam hadis Nabi. Ya, kata Nabi dalam hadis sahih, Nabi menceritakan bahwa nanti bumi akan berkata, ya Allah, si fulan ini melakukan ini dan itu pada hari sekian, jam sekian di atas punggungku. Bi anna rabbaka auhanaha, bahwa ini perintah Allah. Allah perintahkan bumi. Jadi teman-teman, di sini rahasia mengapa kalau kita sholat sunnah digeser sedikit, geser sana. Jadi karena semua akan ada saksinya nanti di hari kiamat. Semakin banyak jengkal bumi yang kita jadikan tempat sujud, dia akan bersaksi. Itu di antara rahasia mengapa kalau kita sholat geser sana, geser sini dan sebagainya. Tapi bukan artinya kemudian hari ini kenapa kamu terlambat, supaya ada saksi di bumi di belakang, bukan begitu ya. Tetap rebut paling awal kalau soft ya, jangan melambat-lambatkan diri ya, insyaallah. Nah itu.
Jadi yauma idzin tuhadditsu akhbarha bi anna rabbaka auhalaha. Setelah itu manusia langsung terbagi dua, tergantung amalnya. Ashtata, ada yang ke surga, insya Allah kita semua ke surga, insya Allah. Tapi na'udzubillah min dzalik, ada yang ke neraka. Karena di dunia sudah men-setting dirinya, dia ingin masuk neraka. Disuruh sholat nggak sholat, disuruh menjauhi harta haram, dia mengambil harta haram, disuruh jangan berzina, dia berzina, disuruh jangan mencuri, dia mencuri, dan seterusnya. Jadi ini dia, kata Allah, yauma idzi yasdurun nas ashtata. Pada hari itu manusia muncul ke permukaan terbagi dua, ya, ada yang ke surga dan ke neraka. Liyurau a'malahum, tergantung amal mereka. Lalu setelah itu penutup surah Az-Zalzalah, teman-teman, Allah memberikan kaidah. Ini mohon diingat. Mohon diingat. Diulang-ulang ayat ini, teman-teman, baca sambil nyetir mobil, baca. Sambil duduk baca, di kantor baca, pengingat kita. Duduk sambil memandang pemandangan di kaca, baca. Baca sama-sama. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Teman-teman nanti sambil pegang dadanya nih, nanti nih, perhatikan kata Allah apa? Sebesar atom pun sebuah kebaikan yang mau kerjakan, aku perhitungkan, aku catat. Sebesar atom pun sebuah keburukan, ada perhitungannya. Jangan meremehkan dosa kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren, Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa, dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.